Selamat datang di video pembelajaran kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua konsep penting dalam audit yang sangat relevan bagi auditor, yaitu risiko deteksi dan perancangan pengujian substantif. Materi ini sangat krusial loh teman-teman untuk kita dapat memahami bagaimana auditor melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Sebelumnya, video ini disusun oleh kelompok 2 dari Lokal B1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi dari Universitas Borneo Tarakan. Pembuatan video kali ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Auditing 2. Sebelum kita memulai pembahasan lebih lanjut, pertama-tama mari kita memperkenalkan diri dulu. Hai, perkenalkan nama saya Siti Aisyah Makfira sebagai moderator untuk video kali ini, sekaligus akan membantu kalian melalui materi tentang risiko deteksi. Hai, saya Alia. Saya akan menjelaskan apa itu risiko deteksi dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya di dalam audit. Halo, perkenalkan, saya Tunisia Pemdana Iralong. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang pengujian substantif, jenis-jenis pengujian yang digunakan auditor untuk mendeteksi salah saji material, serta bagaimana auditor merancang pengujian substantif dengan memperhatikan area risiko yang tinggi. Hai, saya Cembrani, dan saya akan mengajak kalian memahami bagaimana penggunaan teknologi seperti Computer Assisted Audit Techniques atau CAITs dapat membantu auditor dalam proses audit. Dan saya Masran yang akan membahas studi kasus pengujian substantif di dunia nyata untuk memberi gambaran bagaimana semua ini diterapkan di lapangan. Baik, dengan perkenalan singkat ini, mari kita mulai pembahasan materi yang sangat menarik ini. Pastikan menyimak sampai akhir, karena di akhir video ini kita akan mengumumkan semua pembahasan dengan contoh nyata. Pertama, kita akan membahas apa itu risiko deteksi. Risiko deteksi adalah kemungkinan bahwa auditor gagal mendeteksi salah saji material meskipun telah melakukan prosedur audit yang memadai. Risiko deteksi sepenuhnya berada di bawah kendali auditor. Auditor dapat meminimalkan risiko ini dengan merancang prosedur audit yang tepat. Risiko deteksi adalah salah satu komponen dari risiko audit yang lainnya loh, yang juga melibatkan dua komponen lainnya. Yang pertama, risiko bawaan, dan yang kedua, risiko pengendalian. Dan perlu diingat, risiko deteksi berhubungan langsung dengan kualitas prosedur audit yang dilakukan. Jika prosedur yang diterapkan kurang efektif, maka risiko deteksi akan meningkat. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko deteksi. Adapun faktor-faktornya meliputi yang pertama yaitu perencanaan audit yang tidak memadai. Jika perencanaan audit tidak matang, area yang beresiko tinggi bisa terabaikan. Lalu yang kedua ada kompleksitas transaksi. Transaksi yang lebih kompleks seperti derivatif atau transaksi internasional dapat meningkatkan risiko deteksi. Yang terakhir ada penggunaan prosedur yang tidak tepat. Penggunaan prosedur audit yang kurang sesuai dengan sifat transaksi dapat menyebabkan kesalahan tidak terdeteksi. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya juga bisa meningkatkan risiko deteksi. Oleh karena itu, penting bagi auditor untuk memiliki cukup waktu dan sumber daya untuk melakukan audit secara cermat. Nah, apa sih pengujian substantif itu? Pengujian substantif adalah prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Ada dua jenis utama pengujian substantif yang digunakan oleh auditor. Yang pertama itu pengujian rincian atau yang biasa disebut test of details. Ini digunakan untuk menguji saldo akun atau transaksi langsung melalui metode seperti konfirmasi bank atau inspeksi fisik persediaan. Terus yang kedua, itu adalah prosedur analitis substantif.
digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara data keuangan untuk mendeteksi penyimpangan yang tidak wajar. Nah, untuk merancang pengujian substantif yang efektif, auditor itu harus mengikuti beberapa langkah. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama, menentukan tingkat materialitas. Ini digunakan untuk menetapkan ambang batas kesalahan yang dapat diterima. Terus yang kedua, mengidentifikasi area risiko yang tinggi. Digunakan untuk mengidentifikasi area yang memiliki risiko salah saji material yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah memilih prosedur yang tepat. Digunakan untuk memilih prosedur yang sesuai dengan risiko yang telah diidentifikasi. Seperti yang kita ketahui, teknologi telah memainkan peran penting dalam audit. Dengan alat bantu seperti CIATS, auditor dapat menganalisis data dalam jumlah besar secara efisien dan akurat. Salah satunya adalah data analitis, yang memungkinkan auditor menemukan pola atau anomali yang mungkin terlewatkan dalam audit manual. Untuk memberi gambaran lebih jelas, mari kita lihat contoh di mana perusahaan XYZ memiliki persediaan senilai 10 miliar, tetapi ada resiko tinggi terkait persediaan rusak atau tidak tercatat dengan baik. Auditor akan melakukan pengujian substantif dengan menghadiri perhitungan fisik persediaan, memverifikasi nilai pasar, dan membandingkan rasio perputaran persediaan dengan tahun sebelumnya untuk mendeteksi penyimpangan. Demikianlah pembahasan mengenai risiko deteksi dan pengujian substantif dalam audit. Kami harap video ini memberi kalian pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana auditor mengelola risiko dalam pekerjaan mereka. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat.